Di sebuah rumah duka kecil di pinggiran Jakarta, suasana begitu sunyi. Ayah yang didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir, meninggal dunia hanya dalam waktu 2 hari. Istrinya, orang yang seharusnya berada di sisinya pada saat-saat terakhirnya, tidak pernah muncul. Kirana, kumohon datanglah. Ayah mungkin tidak akan melewati malam ini. Permohonan tulus dari suaminya hanya dibalas dengan dingin. Untuk apa aku ke sana? Aku bukan dokter. Kata-kata itu menghancurkan hati putranya. Dan pada akhirnya, bahkan ketika suara elektrokardiogram bergema panjang, hanya ada satu orang yang tersisa di ruangan itu, sang putra. Namun, tak ada yang tahu bahwa pemakaman yang sepi itu akan menjadi awal dari sebuah pembalikan yang mengejutkan, di mana seorang pria yang selama ini diremehkan dari kalangan paling bawah akan mengguncang dunia. Rendra sedang menunggu istrinya di depan area butik mewah di sebuah mall kelas atas. Sudah lama lewat jam pulang kerja, tetapi Kirana belum juga keluar. Deretan butik mewah yang berkilauan terlihat di balik pintu kaca. Semakin lama, ia menunggu istrinya yang bekerja di sana, Rendra semakin merasa bahwa ia tidak pantas berada di tempat ini. Seorang desainer, di agensi periklanan kecil dengan gaji 8 juta per bulan. Itulah kenyataan hidup Rendra. Di butik mewah tempat istrinya bekerja, harga satu tas setara dengan gaji 3 bulannya. Dulu, saat pertama kali datang ke sini, ia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang langkahnya terasa berat. Akhirnya, Kirana keluar. Tidak seperti biasanya, wajahnya muram. Ia berdiri di samping Rendra sambil menghela napas berat. Maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa. Apa ada masalah hari ini? Kirana ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulut. Suaranya terdengar lelah dan kesal. Hari ini rekan-rekan kerjaku bertanya lagi. Apa pekerjaan suamiku? Aku malu untuk mengatakan bahwa kamu seorang desainer. Satu kalimat itu membuat jantung Rendra serasa mencelos. Rasanya seperti ada sebongkah batu yang menindih hatinya. Selama 5 tahun pernikahan mereka, momen-momen seperti ini menumpuk dan kini telah menjadi dinding raksasa. MRT yang mereka tumpangi untuk pulang penuh sesak karena jam pulang kerja. Meskipun dikelilingi banyak orang, Rendra merasa sendirian. Bahkan istrinya yang berada di sebelahnya terasa begitu jauh. Kirana terus-menerus menatap ponselnya, dan bahkan ketika Rendra mengajaknya bicara, ia hanya menjawab singkat, ya atau tidak. Rendra menatap kegelapan yang berlalu di luar jendela. Sejak kapan ia dan istrinya menjadi sejauh ini? Mungkin di hadapan kenyataan bernama uang, cinta mereka perlahan-lahan memudar. Saat hari Sabtu tiba, hati Rendra semakin berat. Itu karena pertemuan keluarga bulanan di rumah mertuanya. Setiap kali hari ini tiba, perutnya terasa mulas dan kepalanya pusing, tetapi ia tidak bisa melewatkannya. Jika ia absen sekali saja, omelan Kirana akan berlanjut selama sebulan. Rumah ayah mertuanya, Hartono, adalah sebuah apartemen mewah di tengah Pondok Indah, salah satu kawasan elit di Jakarta. Rumah itu luasnya lebih dari 170 meter persegi. Begitu membuka pintu depan, Rendra merasa sesak napas. Orang-orang sudah berkumpul di ruang tamu. Oh, Kirana sudah datang. Anak bungsuku. Ibu mertuanya, Susanti, menyambut Kirana dengan hangat. Namun, senyum hangat itu langsung memudar begitu melihat Rendra. Rendra juga datang, ya. Suaranya terdengar kering. Seolah-olah menyambut tamu yang tidak diinginkan. Di ruang tamu sudah ada kakak ipar perempuannya, Sinta, dan suaminya, Baskara. Keduanya duduk berdampingan di sofa, minum anggur sambil mengobrol. Sinta adalah seorang dokter gigi yang memiliki klinik gigi di kawasan premium Jakarta, dan Baskara adalah direktur di sebuah perusahaan keuangan multinasional. Mereka adalah pasangan yang sukses. Begitu sebutannya. Anak bungsu sudah datang. Rendra, sudah lama tidak bertemu. Baskara menyapa dengan santai. Setelan jas mahal, jam tangan mewah, semuanya tampak sempurna. Dibandingkan dengannya, Rendra mengenakan kemeja yang dibeli di pasar swalayan. Meskipun berada di ruang yang sama, mereka terasa seperti orang dari dunia yang berbeda.
Rendra duduk diam di pojok. Pusat pembicaraan sudah ditentukan, dan ia hanyalah latar belakang. Baskara, bagaimana perusahaanmu akhir-akhir ini? Tanya ayah mertuanya kepada Baskara. Suaranya penuh dengan kebanggaan. Kinerja kuartal ini sangat baik. Bonusnya juga banyak, dan gaji tahunan saya sudah melebihi 3 miliar. Memang menantuku ini berbeda. Di usia muda sudah menjadi direktur. Ibu mertuanya terkagum-kagum. Mendengar pujian itu, Rendra merasa semakin kecil. Seolah-olah ia tidak ada di sana. Pembicaraan terus berlanjut. Rencana ekspansi klinik gigi Sinta, imbal hasil investasi Baskara, hingga cerita tentang gedung yang baru mereka beli di kawasan SCBD. Semua pembicaraan mengarah pada uang dan kesuksesan. Rendra hanya duduk dalam diam. Tidak ada yang mengajaknya bicara, dan ia pun tidak bisa ikut campur. Waktu makan malam tiba. Semua orang duduk mengelilingi meja makan yang penuh dengan hidangan lezat yang disiapkan oleh ibu mertuanya. Di tengah makan, ayah mertuanya akhirnya menatap Rendra. Tatapannya penuh dengan kekecewaan dan penghinaan. Rendra, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ya, biasa saja, Pak, jawab Rendra hati-hati. Masih bekerja di perusahaan kecil itu? Gajimu sudah naik? Masih seperti dulu, Pak. Ayah mertuanya meletakkan sumpitnya dan menghela napas dalam-dalam. Suara helaan napas itu menusuk dada Rendra. Menantu macam apa yang gajinya cuma 8 juta sebulan? Kasihan sekali Kiranaku. Apa desain bisa memberimu makan? Seketika, Rendra mendengar sesuatu putus di dalam dirinya. Apakah itu harga dirinya? Atau harapan terakhir yang tersisa? Kakak iparnya, Sinta, ikut menimpali. Suaranya penuh dengan cemoohan. Rendra, mau tidak mendesain papan nama untuk klinik gigiku? Setidaknya bisa untuk uang jajan. Sudah, Kak, kata Kirana pelan, tetapi suaranya tidak berdaya. Sepertinya ia mengatakan itu bukan untuk membela suaminya, melainkan karena situasinya tidak nyaman. Rendra menggenggam sendoknya erat-erat. Tangannya begitu tegang hingga buku-buku jarinya memutih. Tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Apapun yang ia katakan di sini tidak akan mengubah apapun. Setelah makan, mereka kembali ke ruang tamu. Rendra pamit ke kamar mandi untuk sementara waktu. Berdiri di depan cermin kamar mandi, ia menatap wajahnya sendiri. Wajah yang lelah, bahu yang membungkuk. Inilah potret seorang kepala keluarga berusia 36 tahun. Terdengar suara tawa dari luar. Sepertinya Baskara sedang menceritakan sesuatu yang lucu. Semua orang tertawa gembira. Tempat itu tampak lebih harmonis tanpa kehadiran Rendra. Rendra mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada ayahnya. Ayah, malam ini mau minum-minum. Balasan datang seketika. Tentu, anakku. Ayah tunggu. Pesan singkat itu membuat Rendra ingin menangis. Di dunia ini, satu-satunya orang yang menerimanya apa adanya hanyalah ayahnya. Kembali ke ruang tamu, Rendra disambut oleh tatapan tidak nyaman dari Kirana. Mau kemana? Aku mau bertemu ayah, sudah lama tidak bertemu. Harus hari ini? Sedang ada acara keluarga. Suara Kirana terdengar kesal. Namun, Rendra sudah membulatkan tekadnya. Maaf, aku harus pergi. Ayah mertuanya menyindir. Ya, pergilah. Temui saja ayahmu yang pensiunan PNS itu. Itu akan lebih nyaman bagimu. Rendra tidak menjawab apa-apa dan langsung meninggalkan rumah itu. Ia mendengar Kirana memanggilnya dari belakang, tetapi ia tidak menoleh. Jalanan malam terasa dingin. Namun, hati Rendra justru terasa lebih ringan. Memikirkan akan segera bertemu ayahnya membuat langkahnya semakin cepat. Pramono sedang menunggu putranya di sebuah warung tenda kecil. Di usianya yang ke-68, posturnya masih tegap. Ayahnya, yang telah bekerja sebagai PNS selama 40 tahun sebelum pensiun, selalu rapi. Ayah, anakku sudah datang. Senyum hangat ayahnya membuat Rendra akhirnya bisa bernapas lega. Di sini, tidak penting berapa gajinya atau apa pekerjaannya. Ia hanyalah putra yang dicintai.
Keduanya saling menuangkan minuman. Ayahnya yang memulai pembicaraan. Baru dari rumah mertuamu, ya? Pasti berat. Rendra mengangguk. Di depan ayahnya, ia tidak perlu menyembunyikan apapun. Ayah, apa aku ini benar-benar orang yang tidak berguna? Gaji kecil, tidak punya harta. Apa maksudmu? Kamu adalah putraku yang membanggakan. Uang bukanlah segalanya. Tangan kasar ayahnya menepuk bahu Rendra. Sentuhan itu membawa beban waktu dan cinta yang mendalam. Ayah bangga padamu. Setiap kali ayah melihat desain yang kamu buat, ayah selalu berpikir itu luar biasa. Tapi, ayah, dunia tidak melihatnya seperti itu. Ayahnya menatap langit sejenak. Langit Jakarta yang tidak berbintang, tetapi di matanya tampak ada sesuatu yang lain. Rendra, ada satu hal yang ayah sadari selama hidup. Orang kaya yang sesungguhnya bukanlah orang yang punya banyak uang, melainkan orang yang bersama dengan orang yang dicintainya. Saat itu, ia tidak tahu betapa dalam makna di balik kata-kata ayahnya itu. Ia hanya menganggapnya sebagai kata-kata penghiburan. Setelah berpisah dengan ayahnya, Rendra pulang ke rumah, Kirana sudah tertidur. Atau mungkin pura-pura tertidur. Rendra berbaring diam di sebelahnya. Menatap langit-langit, ia berpikir, sampai kapan pernikahan ini bisa bertahan? Cinta sudah lama padam, yang tersisa hanyalah rasa kewajiban. Malam itu, sebelum tidur, Rendra menulis sebaris kalimat di buku hariannya. Akankah suatu saat nanti aku bisa menjadi orang yang bermartabat? Saat itu, ia tidak tahu bahwa suatu saat nanti itu akan datang lebih cepat dari yang ia duga, dan dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Senin, pukul 14.37. Rendra sedang meninjau draft iklan di kantornya. Monitor dipenuhi dengan daftar revisi yang diminta oleh klien. Saat itu, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah ayah. Halo, ayah. Begitu menjawab telepon, Rendra langsung merasakan ada yang tidak beres. Suara ayahnya benar-benar berbeda dari biasanya. Napasnya berat dan bicaranya tidak bertenaga. Rendra, ayah, merasa tidak enak badan. Kata-kata singkat itu membuat seluruh tubuh Rendra membeku. Pulpen yang dipegangnya jatuh ke lantai, dan ia langsung berdiri dari kursinya. Rekan-rekan di sebelahnya menatapnya dengan heran, tetapi ia tidak punya waktu untuk peduli. Rendra meraih tasnya dan berlari keluar dari kantor. Menunggu lift pun terasa terlalu lama, jadi ia berlari menuruni tangga. Dari lantai 10 ke lantai 1, kakinya gemetar, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia menyetop taksi dan berkata dengan panik, ke rumah sakit pusat, Pak, cepat. Sopir taksi itu melihat wajah pucat Rendra, dan tanpa banyak bicara langsung menambah kecepatan. Perjalanan 30 menit ke rumah sakit terasa seperti 30 jam. Setiap kali lampu merah menyala, dada Rendra semakin sesak. Setibanya di rumah sakit, Rendra langsung berlari ke UGD. Di depan meja perawat, ia terengah-engah bertanya, pasien atas nama Pramono ada di mana? Beliau ayah saya. Beberapa detik saat perawat memeriksa komputer terasa seperti selamanya. Melihat ekspresi perawat yang semakin muram, kecemasan Rendra mencapai puncaknya. Waktu menunggu di ruang tunggu adalah siksaan, wali pasien lain di sekitarnya juga memiliki ekspresi yang sama. Ada yang menangis dalam diam. Ada yang menangkupkan kedua tangan berdoa. Bau disinfektan khas rumah sakit membuat Rendra semakin cemas. Akhirnya, seorang dokter berjas putih muncul. Wajah dokter berusia akhir 40-an itu tampak muram. Anda wali dari pasien Pramono? Ya, saya putranya. Bagaimana keadaan ayah saya? Dokter itu terdiam sejenak. Momen singkat itu terasa seperti neraka bagi Rendra. Saat dokter membuka mulut, Rendra sudah menduga yang terburuk, kanker paru-paru stadium akhir. Sudah menyebar ke organ lain. Mendengar kata-kata itu, Rendra merasa lantai di bawahnya runtuh. Kakinya lemas dan ia hampir jatuh. Dokter dengan cepat menopang lengan Rendra dan mendudukkannya di kursi. Pikiran Rendra menjadi kosong. Ayahnya menderita kanker paru-paru? Bagaimana mungkin? Beliau tidak pernah merokok sebatang pun seumur hidupnya.
Perawatan. Apa masih bisa dirawat? Suaranya bergetar. Dokter itu menggeleng pelan. Maaf. Sudah terlalu terlambat. Waktu yang tersisa paling lama sekitar 1 bulan. 1 bulan. Dua kata itu menusuk dada Rendra seperti paku. Hanya 1 bulan? Padahal masih banyak yang ingin ia bicarakan, masih banyak yang ingin ia lakukan bersama. Ketika ia masuk ke ruang rawat, ayahnya terbaring di tempat tidur. Wajahnya tidak terlihat jelas karena masker oksigen, tetapi matanya masih hangat. Melihat Rendra, beliau tersenyum lemah. Rendra menggenggam erat tangan ayahnya. Tangan itu masih hangat, tetapi terasa jauh lebih kurus dan lemah dari biasanya. Air mata menggenang, tetapi ia menahannya. Ia pikir ia tidak boleh menangis di depan ayahnya. Keluar dari ruang rawat, di koridor, Rendra menelepon Kirana dengan tangan gemetar. Nada sambung terdengar panjang. Setelah beberapa saat, Kirana menjawab telepon dengan suara ceria. Terdengar suara musik yang keras di latar belakang. Halo, Kirana. Ayah. Ayah kanker paru-paru stadium akhir. Aku di rumah sakit sekarang. Keheningan menyelimuti telepon. Hanya suara musik yang terus terdengar. Beberapa detik menunggu jawaban Kirana terasa seperti beberapa jam. Tiba-tiba sekali, suara Kirana lebih terdengar bingung daripada terkejut. Seolah-olah ada jadwal yang tidak terduga muncul. Katanya sisa waktunya tidak lebih dari sebulan. Tolong datang ke sini. Aku tidak sanggup sendirian. Suara Rendra memohon. Namun, jawaban Kirana di luar dugaan. Maaf, aku sedang di Bali. Liburan golf dengan orang tuaku. Rendra tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayah mertuanya sedang sekarat, dan ia sedang berlibur golf. Aku akan ke sana seminggu lagi. Kalau membatalkan reservasi hotel dan lapangan golf di sini, biaya penaltinya terlalu besar. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam hati Rendra runtuh berkeping-keping. Istri yang telah hidup bersamanya selama 5 tahun, bahkan di saat seperti ini, lebih memikirkan uang. Setelah menutup telepon, Rendra terduduk lemas di kursi koridor rumah sakit. Air matanya tumpah. Fakta bahwa bahkan istrinya tidak ada di sisinya saat ayahnya mungkin akan meninggal dunia terasa begitu menyedihkan. Sore harinya, Rendra juga menghubungi ayah mertuanya. Ia pikir ia harus memberitahu besannya. Namun, reaksi ayah mertuanya lebih dingin lagi. Biaya rumah sakit urus saja sendiri. Kami juga sedang tidak punya uang. Telepon ditutup tanpa sepatah kata pun penghiburan. Rendra tertawa getir. Inikah keluarga? Orang-orang yang memalingkan muka di saat seperti ini. Malam itu, Rendra terjaga semalaman di kursi ruang rawat. Ayahnya tertidur, sesekali mengerang. Suara desis dari masker oksigen memenuhi ruangan. Sekitar pukul 3 pagi, ayahnya membuka mata sejenak. Rendra dengan cepat mendekat. Ayah, tidak apa-apa? Ayahnya mengangguk lemah. Lalu, ia mengangkat masker oksigennya sejenak dan berkata, Rendra, maafkan ayah. Apa maksud ayah? Kenapa ayah minta maaf? Ayah ingin memberikan lebih banyak untukmu. Kata-kata itu membuat Rendra terharu. Ayahnya, yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya, bahkan di saat-saat terakhirnya, hanya mengkhawatirkan anak-anaknya. Keesokan paginya, Rendra mencuci muka di toilet rumah sakit dan menatap cermin. Rasanya ia menua drastis dalam semalam. Matanya merah, dan janggutnya tumbuh lebat. Sekitar tengah hari, telepon datang dari kantor. Itu adalah manajernya. Rendra, kamu baik-baik saja? Kami khawatir karena kamu tiba-tiba pergi. Maaf Pak, ayah saya kritis. Setelah Rendra menjelaskan situasinya, manajernya mengucapkan kata-kata penghiburan. Kalau begitu, ambil cuti saja untuk sementara waktu. Jangan khawatirkan pekerjaan di kantor. Setidaknya, orang-orang di kantor lebih manusiawi. Jauh lebih baik daripada orang-orang yang disebut keluarga. Pada malam kedua, kondisi ayahnya memburuk drastis. Dokter memanggil Rendra dan berkata dengan pelan, malam ini adalah puncaknya. Sebaiknya panggil anggota keluarga yang lain. Rendra menelepon Kirana sekali lagi. Kirana,
Ayah kritis malam ini. Kumohon, datanglah. Baiklah, aku akan naik pesawat besok pagi. Pesawat besok pagi. Padahal ayahnya mungkin tidak akan melewati malam ini. Rendra tidak berkata apa-apa lagi. Toh, tidak akan ada yang berubah. Malam itu, secara ajaib, ayahnya sadar sepenuhnya untuk sesaat. Beliau menatap lurus ke arah Rendra dan berkata, "Rendra, kemarilah." Rendra mendekat ke sisi ayahnya. Bibir ayahnya bergetar saat bergerak. "Pergi. Temui pengacara Rizky Pratama di SCBD." "Ayah, jangan bicara soal itu sekarang. Istirahatlah. Kau harus menemuinya. Ada sisi lain dari ayah yang tidak kau ketahui." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ayahnya kembali kehilangan kesadaran. Pukul 04.23 dini hari. Monitor elektrokardiogram berbunyi panjang. Tim medis bergegas datang, tetapi sudah terlambat. Ayahnya meninggal dunia dengan tenang. Rendra menggenggam tangan ayahnya yang mendingin dan menangis terseduh-seduh. Ia sendirian di saat-saat terakhir. Istrinya, keluarga mertuanya, tidak ada yang datang. 48 jam terakhir ayahnya. Bagi Rendra, itu adalah waktu yang paling sepi dan menyedihkan. Dan pada saat yang sama, itu adalah waktu di mana ia menyadari siapa yang benar-benar bisa ia andalkan. Saat meninggalkan ruang rawat, Rendra berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan menemui pengacara Rizky Pratama di SCBD, seperti pesan terakhir ayahnya. Karena itu adalah permintaan terakhir ayahnya. Pemakaman ayahnya berlangsung sepi. Di sebuah rumah duka kecil di pinggiran Jakarta. Pelayat bisa dihitung dengan jari. Beberapa rekan kerja dan beberapa teman lama ayahnya. Hanya itu, keluarga mertuanya baru muncul di hari terakhir pemakaman, sore hari. Seolah-olah mereka datang hanya untuk memenuhi kewajiban. Mereka mengenakan pakaian hitam seadanya. "Rendra, kamu sudah bekerja keras." Suara ayah mertuanya tidak tulus. Hanya mengucapkan kata-kata yang harus diucapkan. Ibu mertuanya langsung melihat jam begitu masuk, dan kakak iparnya terus menatap ponsel. Bahkan Kirana tidak berada di sisi Rendra. Ia berkumpul terpisah dengan keluarganya, membicarakan sesuatu. Seolah-olah Rendra adalah orang asing. Prosesi penghormatan terakhir tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Menyalakan dupa, membungkuk, dan selesai. "Kami pulang dulu. Anak-anak harus les." Atas perkataan kakak iparnya, semua orang mengangguk. Mereka bergegas meninggalkan rumah duka. Rendra menatap punggung mereka dengan hampa. Rendra sendirian di rumah duka yang kosong. Foto ayahnya di bingkai tampak semakin besar. Di dalam foto, ayahnya masih tersenyum hangat. Setelah pemakaman, Rendra kembali ke rumah ayahnya. Rumah susun tua berusia 30 tahun itu tampak semakin sepi. Begitu membuka pintu depan, aroma khas rokok ayahnya masih tercium. Ayahnya tidak merokok, jadi mengapa ada bau rokok? Mungkin itu hanya ilusi Rendra. Masuk ke ruang tamu, semuanya masih seperti semula. Kursi tempat ayahnya terakhir duduk, teh hijau yang tersisa setengah, koran yang terlipat. Seolah-olah ayahnya hanya pergi sebentar. Rendra menuju ke kamar ayahnya, tangannya gemetar saat membuka pintu. Kamar itu tertata rapi. Ayahnya memang selalu seperti itu. Ia membuka laci meja. Pesan terakhir ayahnya terus terngiang di kepalanya. Pengacara Rizky Pratama di SCBD. Di dalam laci, memang ada sebuah kartu nama. Kantor Hukum. Rekan. Rizky Pratama. Kartu nama putih yang bersih. Di bawahnya, ada sebuah amplop kuning. Untuk putraku tercinta, Rendra. Itu adalah tulisan tangan ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Surat yang ditulis di 3 lembar kertas A4. Saat membaca surat itu, air mata Rendra tidak berhenti mengalir. 40 tahun kehidupan ayahnya tertuang di sana. Mengapa ia hidup begitu hemat? Mengapa ia tidak pernah menghabiskan sepeser pun untuk dirinya sendiri? Keesokan paginya, Rendra berangkat ke SCBD, Pusat Bisnis Jakarta.
Kantor hukum. Rekan berada di lantai 23 sebuah gedung perkantoran mewah. Begitu keluar dari lift, lobi yang luas menyambutnya. Terasa aura firma hukum besar. Saya datang untuk bertemu dengan Bapak Rizky Pratama. Saya Rendra. Resepsionis memeriksa dan langsung mengantarnya. Beliau sudah menunggu. Silakan lewat sini. Kantor pengacara itu luas dan rapi. Satu dinding penuh dengan buku-buku hukum, dan dari jendela terlihat pemandangan kota Jakarta. Rizky Pratama adalah seorang pria parubaya berusia 48 tahun. Pria yang rapi dengan setelan abu-abu yang pas di badan. Bapak Rendra, turut berduka cita atas meninggalnya ayah Anda. Terima kasih, Pak. Begitu Rendra duduk, pengacara itu mengeluarkan sebuah map tebal dari mejanya. Di atasnya tertulis nama Pramono. Saya sudah mengenal ayah Anda sejak tahun 2009. Sudah 15 tahun. Pengacara itu membuka map dan mulai menjelaskan. Saat pertama kali datang, saya masih ingat betul. Beliau bilang ingin membeli sebuah ruko kecil dengan uang pensiunnya. Sejak saat itu, saya yang menjadi konsultan hukumnya. Sambil membalik lembar demi lembar dokumen, pengacara itu terus menjelaskan. Akta jual beli, sertifikat tanah, perjanjian sewa-menyewa. Dokumen-dokumen yang tak terhitung jumlahnya itu menunjukkan perjalanan 15 tahun ayahnya. Dimulai dari ruko kecil di daerah Sudirman pada tahun 2009, pada tahun 2012 beliau berekspansi ke gedung di dekat stasiun MRT. Sejak saat itu, beliau mulai membeli gedung-gedung besar secara serius. Rendra tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimana seorang PNS dengan gaji di bawah 10 juta bisa melakukan hal seperti ini? Ayah Anda adalah orang yang sangat istimewa. Beliau tidak pernah menghabiskan sepeser pun dengan sia-sia. Makan siang selalu nasi bungkus, makan malam selalu di rumah. Pakaian pun dipakai sampai 10 tahun. Mata pengacara itu menunjukkan rasa hormat. Setiap kali datang, beliau selalu membawa data analisis pasar. Data yang beliau survei sendiri dengan berjalan kaki. Lebih akurat daripada data para ahli manapun. Saat itu, pengacara itu mengeluarkan sebuah dokumen penting. Ini adalah daftar properti atas nama ayah Anda saat ini. Saat Rendra menerima dan melihat kertas itu, napasnya seakan berhenti. 3 gedung komersial di Sudirman, 2 gedung perkantoran di SCBD. Alamatnya semua berada di lokasi super premium. Gedung di Sudirman berada di jalan utama, dan gedung-gedung di SCBD berada di sudut-sudut strategis dekat stasiun. Berapa nilai pasarnya? Suaranya bergetar. Menurut harga pasar saat ini, totalnya sekitar 2 triliun. 2 triliun. Angka itu terus berputar di kepalanya. Rendra bersandar di kursi. Rasanya tidak nyata. Dan ada juga aset tunai. Pengacara itu menunjukkan dokumen lain. Rincian rekening dari beberapa bank. Total deposito dan tabungan sekitar 300 miliar. Itu adalah hasil dari menabung pendapatan sewa bulanan secara konsisten. Berapa pendapatan sewanya? Jika digabungkan dari 5 gedung, sekitar 7,5 miliar per bulan. 7,5 miliar per bulan. Uang yang tidak akan bisa Rendra dapatkan seumur hidupnya bekerja, ternyata adalah pendapatan sebulan. Ayah Anda tidak pernah menggunakan uang ini untuk kepentingan pribadi. Beliau menabungnya semata-mata untuk Anda, Rendra. Pengacara itu mengeluarkan surat wasiat. Seluruh harta diwariskan kepada putraku, Rendra. Tertulis dengan sangat jelas. Rendra menatap surat wasiat itu dan kembali menangis. Di balik kalimat sederhana itu, terkandung seluruh hidup ayahnya. Kenapa? Kenapa beliau hidup seperti ini? Untuk dirinya sendiri. Ayah Anda selalu berkata, "Aku ingin memberikan sayap agar putraku bisa hidup melakukan apa yang ia inginkan tanpa diremehkan oleh dunia." Dalam perjalanan pulang, Rendra masih dalam keadaan linglung. Bahkan saat di dalam MRT, ia tidak melihat sekelilingnya. Angka 2 triliun terus berputar di kepalanya. Begitu masuk ke rumah, Kirana sedang duduk di sofa menonton TV. Ia bahkan tidak menoleh saat Rendra masuk. Dari mana saja, suaranya datar, mengurus urusan ayah.
Kirana tidak bertanya lebih lanjut. Ia tidak tertarik. Rendra berdiri di tengah ruang tamu dan menatap Kirana. 5 tahun pernikahan mereka melintas di benaknya. Sulit untuk menemukan momen bahagia. Kirana, kita cerai saya. Suara TV memenuhi ruang tamu. Remote di tangan Kirana berhenti bergerak. Perlahan ia menoleh menatap Rendra. Apa katamu? Kita cerai. Sudah tidak ada artinya lagi. Berbagai emosi melintas di wajah Kirana. Terkejut, bingung, dan anehnya, ada sedikit kelegaan. Rendra melanjutkan dengan tenang, ia sudah memutuskannya. Saat ayahku meninggal, kamu tidak ada. Di pemakaman pun kamu terlambat. Apa kita ini benar-benar suami istri? Kirana membuka mulut lalu menutupnya lagi. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Kita berdua tahu. Kita sudah tidak saling mencintai. Ruang tamu kembali hening. TV menayangkan acara komedi, tetapi tak satu pun dari mereka yang menonton. Setelah beberapa saat, Kirana angkat bicara. Baiklah. Sebenarnya aku juga sudah memikirkannya. Rendra tidak terkejut. Itu adalah jawaban yang sudah ia duga. Pertanyaan pertama Kirana tentang uang terasa pahit. Lakukan sesukamu, kita selesaikan dengan bersih. Rendra menjadi pemilik 2 triliun, tetapi ia tidak mengatakan fakta itu. Tidak perlu. Hubungan mereka sudah berakhir. Begitulah, pernikahan 5 tahun itu berakhir dengan hambar. 3 bulan telah berlalu sejak perceraian. Rendra memulai hidup baru di sebuah apartemen di SCBD. Ironisnya, apartemen itu adalah salah satu bangunan miliknya. Dari jendela penthouse di lantai 15, pemandangan malam Jakarta terbentang. Lampu-lampu gemerlap, tetapi hati Rendra masih terasa kelam. Ia berhenti dari pekerjaannya sebulan yang lalu. Kehidupan di mana ia harus berhati-hati dengan gaji 8 juta per bulan kini terasa tidak berarti. Dengan pendapatan sewa 7,5 miliar per bulan yang masuk ke rekeningnya, tidak ada alasan untuk bekerja di bawah orang lain. Namun, Rendra tidak hidup bermalas-malasan. Setiap pagi ia bangun pagi untuk belajar tentang properti, dan secara teratur bertemu dengan pengacara Rizky Pratama untuk belajar mengelola aset. Ia ingin menjaga dengan baik apa yang telah dibangun oleh ayahnya dengan darah dan keringat selama 40 tahun. Suatu malam, Rendra sedang merapikan data penyewa gedungnya. Saat memeriksa satu persatu daftar penyewa di file Excel, ia melihat nama-nama yang familiar. Hartono Wijoyo, Direktur Utama, PT Wijaya Perdana. Itu adalah perusahaan ayah mertuanya. Tangan Rendra berhenti. Ia memeriksa lagi, tetapi tidak salah. Perusahaan itu menempati seluruh lantai 3 gedung di Sudirman. Saat terus memeriksa daftar itu, ia menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Klinik gigi kakak iparnya, Sinta, berada di sudut lantai 1, dan butik mewah ibu mertuanya juga berada di lantai 1 gedung yang sama. Kebetulan macam apa ini? Rendra tersenyum sinis. Orang-orang yang selama ini meremehkan dan memandangnya rendah, ternyata semua berbisnis di gedungnya. Rasanya seperti lelucon takdir. Awalnya ia hanya ingin pura-pura tidak tahu. Mereka sudah menjadi orang lain. Namun seminggu kemudian, sebuah percakapan yang tidak sengaja ia dengar mengubah pikirannya. Saat itu ia sedang berada di kafe langganannya. Percakapan beberapa pria parubaya di meja sebelah menarik perhatiannya. Bisnis Pak Hartono akhir-akhir ini lancar, ya? Baru beli mobil mewah baru. Tentu saja. Punya kantor di lokasi sebagus itu di Sudirman. Berapa sewa di sana? Katanya sih dapat harga murah karena punya hubungan dekat dengan pemilik gedungnya. Memang, koneksi itu yang paling penting. Enak sekali kalau kenal dengan pemilik gedung. Wajah Rendra mengeras. Hubungan dekat? Mereka bahkan tidak tahu siapa pemilik gedungnya, tetapi menyebarkan informasi bohong. Saat itu, sesuatu bergejolak di dalam hati Rendra. Apakah itu kemarahan? Atau rasa dikhianati? Yang pasti, ia tidak bisa diam lagi. Keesokan paginya, Rendra menemui pengacara Rizky Pratama. Pak Rizky, saya ingin merenovasi gedung. Renovasi? Gedung yang mana, Pak Rendra? Seluruh gedung di Sudirman.
Renovasi besar-besaran. Rizky Pratama meletakkan cangkir kopinya dan menatap Rendra. Ia sepertinya sadar ada cerita di baliknya. Rendra menceritakan semuanya, bahwa keluarga mantan mertuanya berada di gedungnya, bahwa ayah mertuanya masih memanfaatkan hubungannya dengannya, dan sekarang, ia ingin memberitahu mereka kenyataan. Pengacara itu berpikir sejenak lalu membuka mulut. Balas dendam juga bisa melukai diri sendiri. Saya tahu, tapi saya tidak tahan lagi. Tentu saja, saya akan melakukannya secara legal. Pengacara itu melihat ekspresi tegas Rendra dan mengangguk. Baiklah, kita akan proses secara hukum tanpa masalah. 2 minggu kemudian, surat tercatat dikirimkan kepada semua penyewa di Gedung Sudirman. Pemberitahuan pengakhiran sewa menyewa sehubungan dengan renovasi total gedung. Isinya sederhana, kontrak akan berakhir dalam 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Itu adalah pemberitahuan yang sah secara hukum. Sore itu, telepon di kantor manajemen berdering tanpa henti. Yang pertama kali menelepon adalah perusahaan ayah mertuanya. Rendra mengamati situasi dari jauh di kantor manajemen. Apa-apaan ini? Tiba-tiba disuruh pindah? Suara yang terdengar dari seberang telepon jelas suara ayah mertuanya. Staf kantor manajemen menjawab dengan tenang. Mohon maaf, Pak. Ini adalah keputusan pemilik gedung. Kami hanya menjalankan prosedur hukum. Siapa pemilik gedungnya? Beri aku kontaknya sekarang. Informasi pribadi tidak bisa kami berikan. Mohon pengertiannya. Di hari yang sama, telepon protes juga datang dari klinik gigi kakak iparnya dan butik ibu mertuanya. Semua orang panik dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Rendra merasakan kepuasan aneh melihat reaksi panik mereka. Dibandingkan dengan penghinaan dan pelecehan yang ia terima selama ini bukanlah apa-apa. Sebulan berlalu, proyek pun dimulai secara resmi. Rendra tidak hanya merencanakan renovasi biasa, tetapi sebuah gedung dengan konsep yang sama sekali baru. Dengan nama Pusat Wirausaha Muda, ia memutuskan untuk menciptakan ruang bagi para pemuda yang berbakat tetapi kekurangan modal. Desainnya ditangani langsung oleh Rendra. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan desain yang selama ini ia miliki. Mulai dari fasad bangunan hingga interior, semuanya diubah menjadi ruang di mana kaum muda dapat mewujudkan impian mereka. 3 bulan kemudian, hari pembukaan akhirnya tiba. Grand Opening Pusat Inkubator Startup Jakarta. Spanduk besar terpasang di depan gedung. Banyak wartawan media datang, dan pejabat pemerintah juga hadir. Proyek swasta yang mendukung wirausaha muda ini mendapat banyak perhatian. Acara pembukaan dimulai pukul 2 siang. Lobi lantai 1 dipenuhi oleh ratusan orang. Di antara mereka, ada keluarga mantan mertuanya yang kebetulan mendengar berita acara tersebut. Acara sebesar ini diadakan di gedung tempat kita dulu. Kakak iparnya melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut. Tempat di mana klinik giginya berada beberapa bulan yang lalu, telah berubah menjadi kafe yang trendy. Ayah dan ibu mertuanya juga tampak bingung. Kirana juga ada di sana, sepertinya ia punya firasat buruk. Pembawa acara mengambil mikrofon. Sekarang, mari kita sambut pemilik gedung yang telah merencanakan dan mendanai proyek yang berarti ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Suara tepuk tangan membahana, pandangan orang-orang tertuju ke panggung. Dan saat melihat orang yang naik ke atas panggung, seluruh keluarga mantan mertuanya membeku. Rendra, dengan setelan jas yang rapi, berjalan dengan percaya diri. Orang yang baru 6 bulan lalu adalah menantu miskin bergaji rendah. Selamat siang. Saya Rendra, pendiri Pusat Inkubator Startup Jakarta. Suara Rendra yang memegang mikrofon terdengar tenang dan percaya diri. Wajah ayah mertuanya pucat pasi. Kakinya lemas. Jika tidak ditopang oleh orang di sebelahnya, ia mungkin sudah pingsan. Ibu mertuanya ternganga, tidak bisa berkata apa-apa, dan kakak iparnya menatap Rendra dengan ekspresi tidak percaya. Mata Kirana menunjukkan emosi yang kompleks. Terkejut, menyesal, dan juga kesal. Ruang ini adalah untuk para pemuda seperti saya,
yang memiliki bakat tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Rendra melanjutkan pidatonya. Matanya bertemu dengan mata keluarga mantan mertuanya, tetapi ia mengalihkan pandangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak boleh ada yang diremehkan karena tidak punya uang atau latar belakang. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Para hadirin memberikan tepuk tangan atas pidato yang menyentuh itu. Tetapi keluarga mantan mertuanya bahkan kesulitan untuk berdiri di sana. Setelah acara selesai, mereka bergegas pergi. Rendra menatap punggung mereka. Rasa pahit lebih terasa daripada kepuasan balas dendam. Tapi ini baru permulaan. Pembalikan besar hari itu bukanlah balas dendam biasa. Itu adalah momen di mana Rendra terlahir kembali sebagai orang baru. Bukan lagi menantu kecil yang selalu memperhatikan pandangan orang lain, melainkan pemilik gedung yang percaya diri dan pendukung impian kaum muda. Sebulan berlalu sejak pembukaan pusat inkubator startup Jakarta. Rendra memulai harinya dengan berkeliling pusat setiap pagi. Semangat anak-anak muda terasa di setiap sudut gedung. Poster-poster yang dikerjakan desainer semalaman terpampang di dinding, dan suara keyboard para pengembang terdengar dari kantor. Di salah satu sudut lantai 1, ada sebuah toko buku independen kecil. Toko buku bernama Jendela Maya ini adalah ruang favorit Rendra. Pemilik toko buku, Maya, adalah seorang wanita muda berusia 30 tahun. Dengan rambut panjang yang diikat rapi, ia adalah orang yang tidak pernah melepaskan buku dari tangannya. Ketika Rendra mendengar cerita bahwa ia berhenti dari perusahaan besar untuk membuka toko buku, Rendra merasakan kedekatan yang aneh. "Selamat pagi, Pak Rendra." Maya menyapa dengan ceria. Rendra suka karena Maya tidak memanggilnya Pak pemilik gedung seperti penyewa lainnya. "Pagi sekali Anda datang hari ini. Saya sedang merapikan buku, jadi tidak terasa waktu berlalu." Pak Rendra sendiri yang setiap hari berkeliling seperti ini. Rendra masuk ke dalam toko buku. Aroma kayu dan kertas menyambutnya dengan menyenangkan. Itu adalah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan saat bekerja di perusahaan besar. Malam itu, Rendra sedang merapikan barang-barang peninggalan ayahnya. Di dalam sebuah kotak, ada foto-foto lama dan sebuah buku harian tebal. Sampul bertuliskan buku harian Pramono sudah menguning karena termakan waktu. Saat membuka halaman pertama, tertulis tanggal 15 Maret 1985. Hari kelahiran Rendra. Saat membaca buku harian itu, air mata Rendra berlinang. 40 tahun kehidupan ayahnya tertuang di sana. Terutama catatan beberapa tahun terakhir yang menyayat hati Rendra. 15 mal 2018. Ulang tahun Rendra. Kudengar hari ini Rendra lagi-lagi diremehkan di rumah mertuanya. Hati ini hancur melihat putraku menangis mabuk. Aku ingin segera memberinya sayap. Tunggulah sedikit lagi, anakku. 23 Juli 2020. Istri Rendra katanya minta dibelikan tas mewah lagi. Katanya Rendra sampai mengambil pinjaman online dengan uang pas-pasan. Aku ingin memberikan apa yang kumiliki sekarang juga, tapi ini belum saatnya. Rendra harus menyadarinya sendiri. Di bagian akhir buku harian itu, terselip sebuah amplop. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca surat itu. Setelah selesai membaca surat itu, Rendra menangis lama. Ajaran terakhir, ayahnya terpatri dalam di hatinya. Bukan balas dendam, melainkan pengampunan. Bukan kebencian, melainkan cinta, itulah kekuatan sejati. Keesokan harinya, Rendra menemui pengacara Rizky Pratama. Pengacara itu masih mengelola aset Rendra. "Pak Rizky, saya punya permintaan." "Apa itu Pak Rendra?" "Jika keluarga mantan mertua saya benar-benar kesulitan, tolong bantu mereka secara anonim." Mata Rizky Pratama membelalak, setelah hening sejenak, ia bertanya dengan hati-hati. "Apakah Anda yakin? Mengingat apa yang telah mereka lakukan pada Anda?" "Saya sudah membaca surat ayah saya. Beliau bilang, pengampunan adalah kekuatan sejati." Ekspresi Rendra tenang. Terlihat di wajahnya tekad untuk tidak lagi terikat oleh masa lalu. Seminggu kemudian, pada suatu sore, Rendra sedang minum teh di toko buku Maya.
Mereka duduk berhadapan di meja kecil yang disediakan di salah satu sudut toko buku dan mengobrol. "Pak Rendra, Anda orang yang sangat istimewa," kata Maya sambil meletakkan cangkir tehnya. "Tiba-tiba sekali, Anda berbeda dari pemilik gedung lainnya. Anda lebih mementingkan orang daripada uang." Maya ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan. "Dan ruang yang Anda desain ini benar-benar indah. Seluruh gedung ini seperti sebuah karya seni." Rendra merasa bakatnya diakui setelah sekian lama. Masa-masa di mana ia diremehkan sebagai desainer bergaji rendah terasa begitu jauh. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Saat itu, Rendra merasakan sesuatu yang hangat tumbuh di dalam hatinya. 3 bulan kemudian, sebuah telepon tak terduga datang. Rendra. Yang menelepon adalah Kirana. Suaranya tidak bersemangat. "Ada apa?" Rendra bertanya dengan tenang. Ia sudah lama melupakan masa lalunya. Perusahaan ayah bangkrut. Toko ibu juga tutup, dan keluarga kakakku juga kesulitan. Rendra terdiam sejenak. Itu adalah akibat dari pengusirannya dari gedung. Namun, anehnya, rasa pahit lebih terasa daripada kepuasan. "Maafkan aku benar-benar jahat waktu itu." Bahkan saat ayah mertua meninggal, suara Kirana bergetar. "Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Rendra, apa kita? Kirana, kita sudah berakhir. Mari kita jalani hidup baru masing-masing." Setelah menutup telepon, Rendra menghela napas dalam-dalam. Lalu ia mengirim pesan kepada Maya. "Malam ini mau makan malam bersama?" Balasan datang dengan cepat. "Tentu, aku sudah menunggunya." 6 bulan berlalu. Rendra dan Maya secara alami menjadi sepasang kekasih. Maya tahu semua masa lalu Rendra, tetapi tidak pernah mempermasalahkannya. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa ia lebih mengagumi Rendra yang bangkit dari lukanya. Keduanya bersama-sama mengembangkan pusat inkubator startup lebih jauh lagi. Dengan ide Maya, mereka membuat kafe buku dan mengadakan acara budaya setiap bulan. Pusat itu bukan lagi sekadar kantor, melainkan ruang di mana impian kaum muda tumbuh. Setahun kemudian, di musim semi, Rendra dan Maya mengunjungi makam ayahnya. "Ayah, aku akhirnya menemukan cinta sejatiku." Maya meletakkan bunga yang ia siapkan dengan hati-hati. Sentuhannya lembut dan penuh kasih. "Bapak, perkenalkan, saya Maya, yang mencintai Rendra." Angin musim semi berembus, dan kelopak bunga sakura bertebaran, seolah-olah ayahnya memberikan restunya. 2 tahun kemudian, Rendra dan Maya menikah. Pernikahan mereka diadakan di atap pusat inkubator startup. Tidak mewah, tetapi penuh dengan ketulusan. Semua pemuda yang berada di pusat itu datang untuk memberikan selamat. "Sekarang aku baru benar-benar bahagia." Maya yang mengenakan gaun pengantin tersenyum cerah. "Aku juga. Mungkin inilah kebahagiaan sejati yang ayah maksud." Saat itu, tamu tak terduga muncul. Keluarga mantan mertuanya, dengan penampilan yang jauh lebih sederhana. "Rendra, selamat." Ayah mertuanya mengulurkan tangan dengan canggung. Rendra ragu sejenak, lalu menyambut tangan itu. "Terima kasih, Pak. Kami benar-benar minta maaf." Air mata menggenang di mata ibu mertuanya. Rendra mengangguk. Ia sudah lama memaafkan semuanya. Belakangan ia tahu, pengacara Rizky Pratama diam-diam membantu mereka sesuai permintaan Rendra. Memberikan dukungan agar mereka bisa memulai hidup baru. 5 tahun kemudian, Yayasan Wirausaha Muda Pramono didirikan dengan meriah. Rendra menyumbangkan 70% dari kekayaannya ke yayasan tersebut. Untuk membantu lebih banyak pemuda mendapatkan kesempatan. Uang bukanlah tujuan, melainkan sarana. Kesuksesan sejati bukanlah naik sendirian, melainkan naik bersama-sama. Suara Rendra di atas podium terdengar lembut namun bertenaga. Di antara hadirin, ada Maya dan kedua anak mereka. Anak pertama yang berusia 5 tahun suka menggambar seperti ayahnya, dan anak kedua yang berusia 3 tahun suka membaca buku seperti ibunya. Setelah acara selesai, keluarga itu bersama-sama mengunjungi makam ayahnya. "Kakek, ayah orang yang sangat hebat," kata anak pertama dengan suara lantang di depan makam. Rendra mengelus kepala anaknya dan menatap langit.
Langit cerah tanpa awan. Sekarang Rendra tahu pasti. Orang kaya sejati bukanlah orang yang punya banyak uang, melainkan orang yang hidup bersama orang yang dicintai dan mempraktikkan berbagi. Hadiah terakhir dari ayahnya bukanlah 2 triliun. Hadiah sebenarnya adalah ajaran tentang pengampunan, cinta, dan cara hidup bersama. Ayah, sekarang aku benar-benar bahagia. Terima kasih. Aroma bunga yang terbawa angin menggelitik hidungnya. Musim semi telah datang lagi, dan kehidupan terus berlanjut.